Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku, sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video, atau lebih tepatnya sebuah rekaman video, yang mana rekaman video ini datang dari Kiai Haji Ubaidillah Tamam. Beliau ini seorang dosen dari UIN Wali Songo. Tentu kehadiran beliau dalam memanasnya isu nasab terkait dengan kajiannya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, bahwasanya nasab Habib Ba'alawi ini tidak terkonfirmasi atau tidak tersambung kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik adalah Kiai Haji Ubaidillah ini menyampaikan pendapatnya terkait perdebatan panas antara Gus Fakhrul Razi sebagai ketua PBNU berdebat dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana perdebatan tersebut Gus Fakhrul Razi ini kontroversi dan banyak dihujat di khalayak masyarakat, juga di sosial media, terkait pendapatnya yang menyanggai paparannya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dengan cengengesan dan menyimpulkan tanpa data dan tanpa verifikasi, dan ini membuat Kiai Haji Ubaidillah Tamam ini tergerak untuk mengomentari beliau. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita saksikan bersama. Sebelum saya tampilkan, perlu diingat bahwasanya hal-hal yang akan disampaikan Kiai Haji Ubaidillah Tamam ini banyak hal yang perlu kita ketahui, banyak hal yang perlu kita kaji, karena apa yang disampaikan Kiai Haji Ubaidillah Tamam ini saya kira sangat penting untuk kita simak bersama-sama. Untuk itu, tanpa babi bu, silakan disimak. Barusan saya menyaksikan siaran pada Suka TV. Saya harus mengatakan apa dalam tema diskusi yang diadakan oleh pada Suka TV. Kalau saya katakan diskusi, tidak imbang. Tidak imbang. Ya, Imad dengan penuh konsentrasi dan fokus secara akademik, dengan kesiapan beliau untuk mendiskusikan dengan berbagai argumentasi yang sudah disiapkan sebagai sebuah tesis, tapi antitesanya nggak merespon secara akademik dan ilmiah, bahkan tanpa data pun nggak tergambar di pikiran Pak Fakhrul Razi. Justru yang terjadi apa? Pak Fakhrul Razi banyak memberikan nasihat-nasihat. Allah karim, ya anta, ya Rab, anta maulana, ya Rab. Dan seorang
Pak Fakhrul Razi yang dalam asumsi saya itu tokoh ya, akademisi, dalam sebuah diskusi justru yang muncul cengas-cengingis. aduh, gimana ini Pak Fakhrul Razi ini? Cengas-cengingis dengan mengenalkan diri sebagai pribadi, tidak membawa-bawa PBNU, tapi hampir semua yang disampaikan itu selalu membawa-bawa PBNU, termasuk yang katanya sebuah rapat yang tidak boleh dipublikasikan terlebih dahulu, tapi dia lupa, dia mempublikasikan. Dia belum mau membocorkan, tapi keputusannya juga dibocorkan. Dan itu bukan diskusi, tapi intervensi namanya, dengan sistem kekuasaan. Apalagi di situ Pak Fakhrul Razi mengaku sebagai ketua PBNU, dan dengan arogannya merasakan sebagai pengurus lama di pengurus PBNU. Ini bukan diskusi, Mas Yusuf, bukan diskusi ini, Mas. Ya, kalau saya jadi Pak Fakhrul Razi, saya malu menyiapkan diri untuk diskusi, tapi yang tampil adalah otoritas. Otoritas sebagai PBNU, ya. Seorang Pak Fakhrul Razi menyiapkan diri untuk berdiskusi, tapi dalam pelaksanaannya tanpa data, tanpa pikiran, bagaimana membangun argumentasi dalam sebuah diskusi. Yang nampak justru otoritas. Wah, ini yang dilarang Imam Syafi'i. Diskusi ilmiah kok menggunakan otoritas. Imam Syafi'i sangat benci nih kalau kita pengikut Imam Syafi'i ini. Diskusi secara ilmiah nggak boleh menggunakan otoritas. Harus tetap dalam koridor ilmiah. Misalnya saya diskusi dengan anak kecil. Ngapain kamu? Kamu kan anak baru kemarin. Itu nampak tadi dalam diskusinya Pak Fakhrul Razi. Seolah-olah Kiai Imad itu di bawah dan tidak melebihi dalam kapasitas pengalamannya Pak Fakhrul Razi. Ya jauh lah Pak Fakhrul Razi. Jenengan itu hanya cengingas-cengingis saja. Sok paling NO lagi. Parah ini Pak Fakhrul Razi. Dialog ilmiah membungkam lawan dengan otoritas, bukan membangkitkan lawan untuk mempertahankan argumentasinya. Dijawab dengan argumentasi yang seimbang dan secara akademik. Bukan cengingas-cengingis begitu, gimana ini? Kalau melemahkan Kiai Imad ya dengan ide, dengan gagasan, dengan temuan baru, dengan argumentasi yang bisa membela Bani Pak Alwi yang sekarang ini sedang menjadi tema diskusi Kiai Imad. Jujur aja saya membawa catatan. Karena kalau saya nggak bawa catatan, saya khawatir tertawa terus dari awal sampai akhir, nggak terkendali, jadi lupa semua. Karena memang lucu, apalagi ketika melihat Pak Fakhrul Razi cenginges begitu. Pelanggaran loh Pak Fakhrul Razi. Sebagai ketua PBNU belum mengesahkan hasil keputusan rapat untuk diedarkan. Sementara Pak Fakhrul Razi membocorkan secara publik. Ini tadi dialog publik. Kalaupun iya, apalagi kalau tidak. Wah, ini
anarkisme baru dalam bahasa verbal Pak Fahru Razi untuk menutupi kekurangan yang dinampakkan adalah otoritas. Harusnya Pak Fahru Razi apresiasi saja kalau memang ingin mengapresiasi. Kalau memang tidak siap, ya dari awal bilang sama Mas Yusuf kalau tidak siap. Karena ini publik, maka saya juga respon saya ini akan saya publikasi juga. Ini saya beberapa catatan saya ini. Ungkapan Pak Fahru Razi belajar nasab dari mana? Kok bicara nasab? Pak Fahru Razi status akademik S3 sebagaimana status akademik Dr. Pak Fahru Razi itu adalah awal sebuah perjalanan akademik, bukan akhir dari sebuah perjalanan akademik. Sebagai sebuah awal perjalanan akademik, doktor itu simbolik. Justru yang akan dihargai adalah temuan setiap orang atau discovery seseorang. Bahkan dalam dunia ilmiah, dalam dunia akademik, memungkinkan anak seusia SMK, SMA memiliki sebuah temuan yang solutif terhadap permasalahan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban. Oh, itu lebih dihargai daripada S3 yang stagnan, atau dalam tanda kutip profesor yang stagnan. Jadi status doktor atau profesor itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah otoritas untuk ngangkangi, merendahkan sebuah temuan. Seluruh akademisi di dunia ini itu akan menghargai setiap temuan yang dihasilkan dari sebuah riset ilmiah. Harusnya Pak Fahru Razi atau nasabah siapapun lah, pakar nasab siapapun, itu justru mengapresiasi dengan Kiai Haji Imaduddin Osman tanpa ada spesialisasi jurusan nasab, tapi punya temuan riset terkait dengan nasab. Lagi pula saya ingin bertanya pada Pak Fahru Razi, di perguruan tinggi mana yang ada jurusan tentang nasab di dunia ini itu? Nasab itu ditemukan di beberapa nakobah, dan memang persoalan nasab itu persoalan yang sepele, makanya nggak perlu dipermasalahkan kalau tidak ada masalah. Persoalannya ini kan ada latar belakang masalah yang melatar belakangi kenapa Kiai Imad harus melakukan penelitian. Pak Fahru Razi tidak fair. Tadi menyampaikan kecewa terhadap akses riset Kiai Imad, dan di situ menghakimi Kiai Imad seolah-olah dalam posisi yang bersalah, bukan menyampaikan ide ilmiah untuk berdiskusi dengan Kiai Imad sebagai antitesa yang baik untuk menghasilkan sebuah sintesa, tapi menghakimi Kiai Imad pakai otoritas PBNU lagi, melarang Kiai Imad membawa PBNU secara organisatoris, tapi Pak Fahru Razi bawa PBNU. Ada yang tidak fair dari Pak Fahru Razi. Apa? Mengapa Pak Fahru Razi tidak kecewa terhadap ekses arogansi kenasaban habaib yang berdampak kepada masyarakat yang notabene adalah warga NU, dan bahkan memuji-muji habaib dengan memunculkan telah dialog dengan para ilmuwan di dunia, bahkan keliling dunia. Dalam dialog itu apa artinya memamerkan keliling ke luar negeri, ketemu orang-orang tokoh-tokoh luar negeri? Dalam dialog itu apa artinya? Dalam dialog itu yang harus ditampakkan adalah pikiran Pak Fahru Razi. Saya kira Pak Fahru Razi tahu data Pak Fahru Razi. Kalau ingin membela Habib silahkan, Kiai Imad juga sudah siap. Mengapa saya harus merespon ini? Saya warga NU, Pak.
malu ada pengurus PBNU seperti Pak Fakhrul Razi. Ini saya beranikan ini. Mengapa? Menghakimi warga kalau pun tidak diperbolehkan untuk menisbatkan sebagai pengurus NU, tapi paling tidak Kiai Imad adalah warga NU. Kalaupun ingin berbuat adil secara akademik, tapi yang nampak di situ Pak Fakhrul Razi itu membuat sikap yang understatement, merendahkan Kiai Imad dengan menggunakan otoritas PBNU, ketua PBNU. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kecewa terhadap ekses riset, tapi tidak kecewa terhadap ekses arogansi kenasaban habaib. Ketika habaib mencaci Mbah Hasyim Asy'ari, Pak Fakhrul Razi di mana? Ketika ada habaib melarang jamaahnya agar anak-anaknya tidak membaca sholawat badar dan masuk ke Ansor, Pak Fakhrul Razi di mana? Ketika ada habaib mencaci kesepuan di NU, Pak Fakhrul Razi di mana? Habib Rizik mencaci-caci Gus Dur, Pak Fakhrul Razi di mana? Ketika ada kiai-kiai korban dawir, masyarakat korban dawir, dawir ini tidak hanya dari berita Kiai Imad dan berita saya, katakan begitu. Habib sendiri mengakui banyak habaib yang dawir-dawir itu juga muncul dari para habaib. Pak Fakhrul Razi di mana untuk memberikan sebuah suaka yang membebaskan dan mencerahkan warga NU atau PBNU loh, bidang agama loh. Ceramah-ceramah yang mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang tidak sehat terhadap kiai-kiai yang dikeluarkan oleh seorang ketua Robitoh. Istilah kiai itu ada di NU, Pak Fakhrul Razi. Ketika ketua Robitoh mengatakan kiai dengan sebutan-sebutan hewan, saya aja nggak enak menyebutkan. Pak Fakhrul Razi di mana? Mungkin Pak Fakhrul Razi bisa bicara, itu kan oknum. Oke, itu oknum. Kemunculan Kiai Imad itu juga bagian dari, kalau sama-sama menggunakan istilah oknum, itu juga oknum yang pantas untuk keluar dalam rangka menjawab latar belakang itu. Wow, saya juga agak apresiasi itu. Dalam dialog Pak Fakhrul Razi ternyata juga menampakkan kenasabannya sebagai Syekh Wali Songo. Ketika Habib Bahar mengatakan Wali Songo nggak punya keturunan, sementara Pak Fakhrul Razi di situ menyampaikan sebagai Syekh Wali Songo. Pak Fakhrul Razi di mana? Ada Kiai NU di pengadilan dalam konteks mempertahankan kebenaran, dimaki-maki oleh Habib Bahar dengan ungkapan-ungkapan Muhammad kakek ente atau kakek aneh. Masa Pak Fakhrul Razi gak kasihan? Orang NU loh Pak, ini loh Pak. Orang NU. Masa gak kasihan? Baru ini saya agak marahin. Ketua PBNU itu yang cerdas lah. Udah pengurus besar lah, betul ulama kok gak cerdas gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah Muhammad. Ada lagi. Ini, saya saksikan itu Pak Fakhrul Razi bicara dengan memotong-motong Kiai Imad. Padahal selama Pak Fakhrul Razi bicara, Kiai Imad tidak motong-motong loh, sampai selesai. Etika dialognya di mana? Etika wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahumnya di mana? Apa artinya memamerkan rapat internasional hanya untuk pamer itu? Dialognya dengan Kiai Imad sebagai mu'tarid, sampaikan terhadap Kiai Imad, sampaikan pada Kiai Imad hal-hal yang tidak Pak Fakhrul Razi setujui dari Kiai Imad itu apa? Belum terjawab. Gampang, saya juga udah tahu. Ngapain? Di tempat itu juga yang dibutuhkan dari Pak Fakhrul Razi. Itu aja.
refleksi singkat. Terima kasih. Semoga kita semua dapat petunjuk dari Allah. Dan apa yang dilakukan oleh Kiai Imad bagian daripada kecintaan Kiai Imad kepada bangsa Indonesia, kepada ulama yang jadi korban habaib, kepada masyarakat yang sekarang ini telah terdoktrin oleh habaib dan yang menjadi korban. Bahasa dawir itu tidak hanya dari bahasa Kiai NU loh Pak. Allah sih. Lisan-lisan habaib itu juga biasa bicara dawir-dawir itu. Subhanallah, anta maulana ya Rabb.